tetapi ada 5 unsur yang dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Silakan Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara Bater, saya sudah menjelaskan posisi Katolik terhadap patung. Dan posisi Katolik dan kitab suci untuk mengkategorikan apa itu penyembahan berhala. Ya. Saya meletakkan itu di dalam hati nurani dan kesadaran. Aku tambahkan sedikit bisa, Pakar. Silakan. Saya sih mendengar tadi ya dari Paman Debaters tadi, sepertinya seperti juga orang Protestan yang lain gitu ya. Melihat karena orang Katolik mencium, menunduk, lalu kemudian itu memberi kesan mereka tuh orang Katolik menyembah gitu ya. Jadi dari sikap tubuh itu kemudian orang berpikir seperti itu. Benar ya, Paman Debater ya? Oh tidak, saya tidak mengatakan demikian. Saya bilang sujud. Bukan ya, artinya mencium dengan kan tidak posisi dengan sujud, dengan ada yang mungkin bukan Paman tapi ada yang lain cium. Artinya dari sikap-sikap itu kemudian menimbulkan kesan orang Katolik itu menyembah gitu kan. Padahal kalau hanya dari sekedar sikap itu, kalau kita mau berpikir realistis ya Paman ya, bukankah kita melakukan itu juga terhadap orang lain, terhadap orang yang kita cintai misalnya. Jadi itu sebenarnya bukan berarti penyembahan, tetapi bentuk hormat terhadap sesuatu begitu ya. Bukan penyembahan, karena penyembahan tuh kalau di kitab suci itu seperti yang Romo udah jelaskan, saya tidak ingin ulangi lagi gitu. Nah artinya kan sebenarnya di sini ya sederhananya ya, ada salah paham atau salah tangkap, salah makna dari orang-orang yang hanya melihat gitu kan. Mereka kan bukan di dalam, artinya posisinya di luar kan. Artinya potensi untuk salah memaknai kan, karena bukan Katolik nih gitu. Kami juga paham, ini sebenarnya mereka tuh salah paham aja. Biarkan saya dapat komen karena saya butuh pendapatnya setelah sekian lama saya omong. Ya, kalau saya lihat sebenarnya orang-orang Protestan yang mengatakan itu karena kurang sering baca kitab suci. Kalau saya dibilang saya sudah tahu di Bait Allah aja ada kerub. Apa susah-susahnya Yesus datang ke Bait Allah melihat kerub dan beribadah di depan kerub. Kalau itu saya sudah tidak permasalahkan, karena saya bilang setiap ada orang Protestan atau Muslim mempermasalahkan itu, saya bilang kalau kau berbicara penyembahan, kalau saya betul ya ibadah yang dibilang pastor tadi betul, tapi saya lebih kepada begini, orang Katolik tidak pernah membutuhkan patung untuk berdoa. Benar sekali. Penyembah berhala, berhalanya itu di mana? Ya, kalau penyembah berhala, di mana berhalanya itu berada? Dia harus mencari, karena kalau dia tidak menghadap kepada berhala itu, dia dianggap tidak sedang beribadah, dan dia harus berbakti kepada berhala itu. Pada saat-saat tertentu dia diwajibkan harus menyembah berhala itu. Sementara orang-orang Katolik, saya sudah lihat kakak saya kan Katolik, kakak saya anak nomor 1, saya nomor 3, abang saya Katolik. Saya lihat mereka misalnya kami pergilah kemarin ke Yogyakarta. Nggak ada dia mencari mana patung Yesus. Saya mau berdoa. Nggak ada. Kalau penyembah berhala itu harus dicari dia. Oh patung Yesus itu misalnya di arah barat atau di tenggara atau gimana lah. Ya saya menghadap ke sana lah. Sementara orang Katolik tidak begitu. Tapi di dalam gereja wajar dong ada ornamen. Saya sudah tegaskan itu. Karena di dalam Bait Allah pun ada ornamen namanya patung kerub. Itu saja kadang, ini maaf dulu ya Pastor ya, ada memang orang Protestan ini yang sok-sok tahu tapi baca Alkitabnya nggak sampai kepada kerub itu. Dia kira kerub memang ada juga di dalam tabut kecil. Ya, di atas tabut itu kan ada juga patung kerubnya. Tapi seperti yang Pastor bilang itu ada yang sampai 9 meter. Dan itu tertulis di dalam kitab suci. Ya. Dan kalau saya pikir-pikir,
Yaitu pendapat saya, itu orang-orang yang tidak pernah membaca tentang kerub itu. Makanya mereka selalu Sang Debater, ngegas, saya bisa, Katolik menyebut. Sang Debater, Ya. maaf, saya butuh engkau tanggapi konsep penyembahan berhala menurut Santo Paulus dalam Efesus 5:5 tadi dan Kolose 3 ayat 5. Apakah dia omong tentang patung, penyembahan berhala itu? Atau dia omong tentang situasi hidup? Tidak. Tidak, tapi tentang situasi hidup. Kalau di Rasul Paulus menekankannya seperti itu. Tapi kalau perjanjian lama menekankannya memang sebuah benda. Contoh Baal. Baal itu kan sebuah benda dari batu yang selalu disujuti orang dan dianggap itu adalah Tuhan. Makanya kita lihat di 1 Raja-Raja 18 itu Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Bahkan dia bisa mengejek berhala-berhala itu. Nah itu, kalau bedanya konsepnya di zaman perjanjian lama memang berupa benda, setelah Rasul Paulus itu merupakan sikap hidup. Itu yang bisa saya tambahi, Pastor. Oke, ya, penting sekali. Saya bangga ya teman-teman. Lihat dong teman-teman Protestan yang lain ya. Semoga banyak Protestan yang punya pemikiran, mentalitas, cara berpikir seperti Sang Debater. Saya tidak memperlakukan teman-teman semua seperti ini. Tapi kalau datang dan panas-panas, bagaimana? Itu agak susah juga ya. Saya tidak berkelahi dengan Sang Debater. Sang Debater, saya berkelahi dengan engkau hari ini kan? Saya pengen tepuk tangan juga Rob Pater ini, Tidak, tapi Pastor. manual aja nih Pater ya buat Paman Debaters nih. Manual aja Paman, nggak ada fitur tambahan nih. Ya santai aja, maksudnya dialog loh, cari kebenaran dengan cara seperti itu. Kenapa seorang hamba Tuhan harus seperti apa? Tapi yang lain yang bilang hamba Tuhan ini nih, waduh gila kita kepala. Tadi malam saya bilang, aduh Tuhan nih saya ini bongkar sana sini kitab suci ini begini kan berhadapan dengan ini. Kayaknya kita harus tabah juga ya dalam pengertian ini. Tapi kalau semua saudara-saudara Protestan seperti ini, bongkarlah daftar kitab suci, bongkarlah apa yang ada dalam kitab suci. Kita terima loh kalau itu ada dalam kitab suci. Makanya saya selalu bilang kepada Protestantisme, pulanglah back to Bible, pulanglah kepada kitab suci, tetapi benar-benar jangan comot-comot ayat suka-suka. Yang tadi Om Sang Debater bilang, mereka tidak baca semua, baca sepotong seolah-olah itu selesai. Ini jadi persoalan berat. Oke. Ya, Pastor. Nah, Roy, sekarang teman-teman silakan. kita kembali ke tadi mengenai izin Pastor. Kita kembali Ya. kepada Maria tadi karena saya tertarik loh. Bahwa sebelum Yesus waktu peristiwa penyalipan Yesus mengatakan ini adalah ibumu. Maka murid-murid membawa Maria ke rumahnya. Kalau penerapan sekarang live di Jeddah. Kok di Jeddah ya? Ya, saya balas BA satu pastor online. Tidak apa, santai. Saya dengar. Oh, pantasan. Ya, oke. Saya dengar. Di tempat saya nggak muncul masalahnya. Ya, jadi ada nggak bentuk lain selain daripada bagaimana bentuk-bentuk kita menghadirkan Maria ke dalam rumah kita. Sebentar, Oke. Pastor, izin dulu. Orang sering mengatakan betapa pentingnya Maria bagi orang Katolik dan dikatakan Bunda Tuhan. Saya bilang, kamu kan ayatnya itu ada, kamu jarang baca. Di Lukas 2 itu sudah jelas-jelas Elizabeth yang mengatakan, Ibu Tuhan Lukas datang 1. kepadaku. Lukas 1. Lukas 1. 42. Ya, Lukas 1, sorry. Ya. Jadi mereka nggak pernah baca itu atau gimana? Setelah saya beri penjelasan, baru mereka mengerti. Oh, jadi ada ya Bang? Ada. Bukan orang Katolik yang menciptakan itu, tetapi Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pastor, ada nggak atau bentuk-bentuk apa saja kita bisa menghadirkan Maria di rumah kita? Itu aja, Oke. Pastor. Silakan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ini penting sekali. Benar apa yang dikatakan Sang Debater. Katolik bisa berdoa tanpa patung. Kalau dia menyembah patung, dia harus cari. Seperti kakaknya harus cari patung ada di mana. Kakaknya tidak melakukan itu. Berarti kita tidak menyembah patung. Oke. Kita menyembah Tuhan. Hanya patung-patung yang ada di gereja atau di rumah adalah ornamen liturgis, ornamen ibadah. Itu harus dipisahkan. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Bawa perempuan ini, ibu ini ke rumah. Kita tekankan ayat itu dulu, tapi nanti tanya tadi bagaimana cara menghadirkan situasi ini ke Maria ini di dalam seluruh kehidupan sebagai seorang Katolik. Ini penting sekali pertanyaannya teman-teman. Oke, sekarang
Kita baca dulu Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu menerima dia. Sekarang mulai dari situ. Mulai saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wow. Apa kata Maria di dalam Kidung Maria? Lukas 1 ayat 46 mulai dari 46, mulai dari 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Sang debater, engkau adalah bagian dari segala keturunan itu? Ya, harusnya ya. Seharusnya iya, harusnya iya. Berarti engkau akan mengatakan kepada Maria, Bahagia. dan segala keturunan itu sampai selama-lamanya siapa saja? Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk Sampai kapan? selama-lamanya. Artinya kau katakan berbahagia kepada Maria segala keturunan itu. Keturunan Abraham itu, janji dari Abraham itu kepada segala keturunannya sampai kapan? Selama-lamanya. Sekarang pertanyaan saya. Bunda Maria mati? Sang debater, Bunda Maria mati? Kalau menurut saya tegas mengatakan Bunda Maria tak mati. Tidak mati. Yohanes 11 ayat 25. Mati atau tidak? Yohanes 11 ayat Saya bilang tidak mati. Iya. Tidak mati karena Yesus sudah omong itu. Bukan saya yang ngomong, bukan debater yang ngomong. Yesus omong. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bunda Maria mati, sang debater? Kalau saya bilang iman saya mengatakan tidak mati karena dia di surga. Tidak mati. Oke, kenapa tidak mati? 1 Korintus 15 ayat 50. Kita ini tidak mati semuanya, melainkan kita akan di apa? Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Sesungguhnya Ada aku suatu melihat- rahasia, sang debater. Santo Paulus akan mengatakan kepada engkau sebuah rahasia. Mau tahu rahasianya, sang debater? Mau tahu sang rahasianya? Mau tahu Roy, rahasia Santo Paulus yang akan katakan kepada Ya, kita? mari kita buka. Lanjut kita buktikan ayat selanjutnya. Sesungguhnya Ya. aku menyatakan suatu rahasia kepadamu. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam Lanjut. sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa,
Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sekarang lanjut ayatnya. Yang sudah di sana tidak bisa lagi mengenakan yang binasa, yang kita punya tubuh dan darah, daging dan darah ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, Dan di manakah tengahmu? Ingat, sekarang kita harus tahu kalau begitu kita tidak mati melainkan diubah. Diubah apanya? Diubah apanya? Filipi 3. Oh, mau ganti dengan Friska silakan. Filipi 3 20 21. Friska. Oke, Kak Friska, atas. boleh. Filipi 3 ayat 21. 20 21. Oke, Romo. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sang debater, Maria mati atau tidak mati dari ayat-ayat yang kita baca? Diubah menjadi tubuh serupa dengan tubuh Kristus yang mulia atau tidak? Warga negara surga atau tidak? Yang tadi yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kalau saya pastor, ayat saya bukan itu mengatakan Maria itu hidup. Tetapi Kejadian 3 ayat 15. Izin Ibu Priska tolong dibaca Kejadian 3 ayat 15. Itu peristiwa salib sudah. Nanti saya bawanya kemana? Karena di situ omong permusuhanmu dan permusuhannya, menginjak kepalanya dan tidak. Itu larinya kemana? Ini beda. Sementara saya selesaikan di situ, nanti itu tema Sebentar, beda. Pastor. Ayo. Itu tema sangat berbeda dengan Maria hidup atau mati. Oke, silakan. Kejadian 3 ayat 15. Ya, enggak, sebentar Pastor, aku tahu. Maksudku sebentar. Jadi saya mengambil dari Kejadian ayat 15, ya. Beres Kak baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Silakan Bapak debater. Ya, dari ayat itu kan jelas bahwa bahwa permusuhan itu kekal. Bahwa dikatakan di situ keturunan perempuan. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Maria. Hanya Maria yang punya keturunan perempuan. Yakni keturunannya adalah Yesus. Bahwa dikatakan di situ, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kalau Maria mati, artinya permusuhan sudah selesai. Berarti kalahlah Maria. Kalahlah perempuan itu. Sementara ayat itu tidak menceritakan bahwa perempuan itu kalah. Makanya sampai menurut iman saya, sampai hari ini, baik Hawa maupun Maria itu tak mati. Karena dia hidup untuk tetap melakukan permusuhan dengan iblis. Itu kira-kira gambaran saya. Sang debater penting sekali. Sekarang kita belum tahu Maria ada di mana. Saya belum sampai ke sana. Tetapi sang debater sudah dahulukan. Oke, saya dahulukan ini. Saya dahulukan di sini. Tetapi perempuan itu mempunyai keturunan yang lain. Tetapi keturunan yang lain itu punya dua kriteria. Wahyu 12 ayat 17. Ingat, yang pertama, siapa yang benci perempuan itu? Tetapi kita baca dulu di ayat ini. Wahyu 12 ayat 17. Engkau bukan, saya bongkar semua dari kristologi, eklesiologi sampai mariologi, tapi tidak. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu Tahan pergi. dulu, Priska, tahan dulu. Naga itu apa? Ayat 9. Apakah yang sama? Tidak. Ular purba, ular apa namanya? Antigua, susah untuk dalam Spanyol diterjemahkan. Iblis
Ular apa? Iblis, Ular ya, apa? ular naga. Ya, nanti Kejadian Ular naga. 3:15 diulangi di situ. Setan itu adalah ular apa yang ada di Kejadian 3:15? Oke. Bilang, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia Engkau sekarang kau dilempar- mengerti. Gitu sudah. Engkau sudah mengerti sekarang Kejadian 3:15 yang engkau bawa tadi. Ular tua itu diulangi kembali di dalam Wahyu. Iya. Ular tua itu. Tetapi iblis Wahyu. ini ayat 17 dia benci kepada siapa? Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Tahan yang dulu. Keturunan yang lain. Sejak kapan dia lahirkan itu? Oh, di ayat 5 dia hanya punya satu keturunan. Kita turun ke ayat 5. 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Sang pendapater, kenapa di situ tidak disebut anak-anaknya, lahir banyak orang? Di situ hanya dibilang seorang anak, dan anak itu adalah raja. Maka Fris kan kau tahan di Wahyu, kita kembali lagi membuktikan di dalam Lukas 1 ayat 31 yang Maria lahirkan itu raja atau tidak. Lukas 1 ayat 31. Saya langsung aja, Pater. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tiada akan berkesudahan. Pulang kembali ke Wahyu. Baca dulu Friska. Perempuan itu melahirkan seorang raja ayat 5 atau tidak? Tetapi nanti ayat 17 bilang dia punya keturunan yang lain. Bagaimana mengoneksinya, menghubungkannya, isi dan keseluruhannya seperti apa? Analogi ayat ini larinya kemana? Ini penting ya teman-teman Protestan. Saya sementara buat kuliah bagaimana hermeneutik dan eksegesi dianalogikan, isi dan keseluruhan, penggenapan dari mana. Minta maaf ya teman-teman Protestan. Kembali kepada kitab suci. Oke, lanjut. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Oke, sekarang dibawa ke tahtanya. Lukas bilang tadi dia akan melahirkan seorang raja dan kerajaannya tidak akan punah. Pertanyaan saya, perempuan ini dibawa kemana? Maka sekarang kita masuk Mariologi, kita masuk dulu yang namanya Maria terangkat ke surga. Sekarang ayat 6-nya, perempuan itu dibawa kemana? Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke, tahan. 1000 dalam konsep numerologi Wahyu, khususnya 1000 itu angka tak terhingga. Tak terhingga, waktu yang tak terhingga. Lalu dia bawa ke tempat itu jauh dari iblis atau tidak? Ayat 14. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Akhirnya selama-lamanya perempuan itu dibawa ke tempat yang jauh, yang tidak ada iblisnya lagi.
Satu-satunya tempat yang tidak ada iblis itu di mana sang debater? Sekarang engkau punya jawaban tadi. Surga. Saya minta Surga, engkau surga. ulangi. Terbukti di ayat 14 Surga. bahwa perempuan itu Betul. diberikan sayap dari burung nasar yang besar dan dibawa ke padang gurun, tempat yang disiapkan oleh Allah, ayat 6 tadi, supaya dipelihara 1000 masa, 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan 1000 berapa tahun hari itu dalam waktu, bukan hari, waktu dalam pengertian itu. Berarti engkau sekarang ketiga kalinya saya mau tanya, karena itu jawaban engkau dari tadi, bahwa Maria tidak mati, dan tidak mungkin kalau dia mati keturunan yang lain tidak ada lagi, karena permusuhan akan berakhir. Sekarang ayat 14 membuktikan dia dibawa ke tempat yang disiapkan oleh Allah, ayat 6 itu, dan diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, di mana tempat itu tidak ada iblis lagi, artinya jauh dari iblis-iblis itu. Tempat manakah yang tidak ada iblis? Tempat manakah Om Debater yang tidak ada iblis? Halo? Surga, Halo? surga. Surga. Artinya sang debater. Surga. Oke, nanti saya tidak mau sentuh kemana. Saya tidak, ini Immaculata, Mariologi tentang anunciasi, tentang diangkat ke surga. Semua Mariologi itu berkaitan satu sama lain. Sekarang kita fokus kembali ke ayat 17. Di situ ada dia benci kita, karena engkau sudah ambil 3:15 tadi dari Kejadian, maka sekarang kita harus kupas di situ. 17. Pada perempuan itu, 17. lalu, iya 17 ini Romo. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sekarang sang debater, perempuan itu mempunyai keturunan yang Lain. Yang lain itu punya 2 kriteria. Yang pertama, mempunyai hukum-hukum Kristus. Yang kedua, menjadi saksinya siapa? Ya, saksinya Kristus. Berarti 2 kriteria dari keturunan perempuan itu. Yang pertama, memiliki hukum Kristus, perintahnya Kristus dimiliki oleh mereka. Yang kedua, mereka ini menjadi saksinya Kristus. Kriteria pertama, siapa yang menerima hukum perintah yang diberikan oleh Kristus? Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kriteria pertama, keturunan perempuan itu, keturunan yang lain dari perempuan itu adalah siapa yang menerima perintah-perintah. Rasul-rasul. Kriteria kedua, siapa yang menjadi saksi dari Kristus, ayat 8. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Engkau adalah keturunan dari Maria kalau engkau menerima perintah Yesus dan menjadi saksinya Kristus. Karena itu Yohanes 19 ayat 27, mulai saat itu murid-murid itu membawa ibunya Yesus ke rumah. Pertanyaan saya, caranya bagaimana? Ikut perintah Yesus, jadi saksi Yesus. Sebab perempuan itu bilang, lakukanlah apa yang dia perintahkan. Maria tidak buat mujizat. Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 2 ayat 5. Maria hanya mengatakan kepada kita, murid-murid yang terkasih, saksi Kristus yang menerima perintah Kristus, lakukanlah apa yang Yesus perintahkan. Yohanes 2 ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria tidak buat mujizat.
Maria hanya minta kepada kita, lakukanlah apa yang diperintahkan siapa? Yesus. Kalau engkau adalah